Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua dimanapun berada. Apa kabarnya nih kawan pajak? Semoga selalu sehat dan juga bersemangat dalam beraktivitas ya kawan pajak sekalian. Oke, berjumpa kembali nih kawan pajak dalam acara Pintas Podcast Tanah Abang 1, sebuah kanal yang menyediakan informasi perpajakan bagi kawan pajak semuanya. Bersama saya Dita dan rekan saya Erwin. Fungsional penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 yang akan menemani kawan pajak dalam episode kali ini. Diskusi kita kali ini akan membahas mengenai kanal penyampaian SPT. Nah, kawan pajak semuanya, penyampaian ataupun pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh kawan pajak. Nah, tadi setelah kawan pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, kemudian menghitung pajak yang terutang dan juga menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara, maka selanjutnya kewajiban yang harus dilakukan adalah melakukan pelaporan SPT. Nah, pelaporan SPT ini merupakan suatu proses untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, kemudian objek pajak dan atau bukan objek pajak, kemudian harta dan juga kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kawan pajak pada awalnya memang penyampaian SPT itu dilakukan secara manual ya, menggunakan formulir kertas. Namun tentunya seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak membuka kemudahan dalam penambahan untuk penyampaian kanal pelaporan SPT. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut nih, Kak Erwin, mungkin kita akan membahas lebih dahulu berapa sih jenis SPT yang ada dalam sistem perpajakan kita nih, Kak Erwin nih. Ya, terima kasih Kak Dita. Jadi SPT atau surat pemberitahuan itu ada dua macam Kak Dita, atau kawan pajak sekalian ya. Yang pertama itu ada SPT massa, yang itu SPT yang digunakan untuk pelaporan dalam masa pajak. Lalu, SPT massa sendiri terdiri dari tiga macam Kak Dita. Apa saja tuh? Ada beberapa macam, yaitu ada SPT massa PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh final pasal 15. Dan juga ada SPT massa PPN, dan juga SPT massa PPN PUT, atau itu untuk yang memungut Kak Dita. Itu untuk SPT massa ya? Iya, untuk SPT massa. Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu jenis selanjutnya itu SPT tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk penyampaian pelaporan itu untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan ini itu ada dua macam Kak Dita. Ada SPT tahunan OP atau orang pribadi, dan juga SPT tahunan PPh badan. Artinya memang ada dua jenis SPT ya secara umum ya, Kak Erwin ya. SPT massa yang digunakan untuk suatu masa pajak dan juga SPT tahunan. Kak Erwin, ini bentuk formulirnya itu mungkin tadi sedikit dibahas juga ya di awal ya. Apakah hanya formulir kertas saja ataupun bisa secara elektronik nih Kak Erwin nih? Ya, untuk SPT massa sendiri itu ada dokumen yang berbentuk elektronik dan juga yang berbentuknya formulir kertas Kak Dita. Nah, jadi dulu memang awalnya yang seperti disampaikan Kak Dita di awal tadi, bahwa untuk pelaporan SPT itu menggunakan secara manual, menggunakan kertas ya. Jadi mungkin datang ke kantor pajak, mengisi, dilaporkan, terus mungkin bawa berkas-berkasnya yang harus dibawa, kan cukup bagi wajib pajak mungkin cukup merepotkan ya. Iya, gitu, bawa lampirannya banyak gitu ya. Betul, masih menulis manual. Betul gitu. ya. Betul. Nah, sekarang untuk pelaporannya sudah menggunakan elektronik mulai ya sekitar beberapa tahun terakhir inilah sudah mulai menggunakan elektronik. Mungkin sudah cukup beralih ya, memberikan kemudahan juga nih untuk kawan pajak. Jadi yang awalnya tadi seperti Kak Erwin sampaikan, awalnya menggunakan formulir kertas ya, manual ya Kak Erwin ya, menulis dengan formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kemudian beralih menjadi bisa dilakukan dengan dokumen elektronik gitu ya Kak Erwin ya. Tadi sudah disebutkan bisa manual atau formulir kertas, bisa secara elektronik. Nah, kemudian untuk karena kita berbicara tentang kanal penyampaiannya nih, gitu. Salurannya ya untuk menyampaikan itu apa saja nih Kak Erwin? Kira-kira kanal ataupun saluran yang bisa digunakan oleh kawan pajak untuk menyampaikan SPT ini? Ya, sebenarnya untuk cara penyampaian atau saluran penyampaian SPT ini, itu wajib pajak dapat
melakukan pelaporannya itu ada beberapa macam Kak Oke, Dita. apa saja? Ya, pastinya yang pertama itu bisa melalui online ya atau e-filing yang sering sudah kawan pajak akhir-akhir ini sering lakukan. Menggunakan e-filing juga menggunakan secara langsung itu datang ke kantor pajak. Ya mungkin ada dia membawa file atau apa, mungkin masih ada yang kertas, bisa juga masih dimungkinkan juga. Lalu juga menggunakan pos dengan bukti pengiriman surat. Jadi untuk saat ini belum bisa menggunakan ojek online ya Rita. Oke, Itu masih belum bisa karena diakomodir di tidak ada aturannya. resi atau bukti Tidak ada pengiriman surat. suratnya ya. Nah, ini untuk bukti pengiriman surat sendiri itu juga bisa digunakan sebagai pengganti BPS atau bukti penerimaan surat ya. Oke. Jadi disimpan saja. Nah, lalu yang selanjutnya juga bisa menggunakan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang tentu saja tetap menggunakan bukti penerimaan surat atau resi ya Kak Dita. Oke, berarti ada 4 saluran Iya, ada ataupun 4 kanal cara. ya. Iya, Yang ada pertama 4 cara. tadi secara online atau kita sebutnya e-filing gitu ya. E-filing. Kemudian secara langsung datang ke KPP. Kemudian ketiga pos ya, tentu saja dengan menggunakan bukti pengiriman surat. Kemudian yang keempat perusahaan jasa ekspedisi ya atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Iya. Kalau untuk e-filing untuk yang datang ke KPP tadi memang harus datang ke KPP terdaftar untuk melakukan pelaporan KPP terdaftar ya, Iya, tentu saja jadi ya. belum bisa untuk ke KPP mana saja ya, kantor pajak mana saja. Oke, clear nih Kak Erwin. Ya. Oke, tadi mungkin karena sekarang juga semakin berkembang lagi ya zaman. Mungkin kita lebih perdalam lagi nih untuk penyampaian secara ini ya, online ya, karena kan untuk memudahkan juga kan kepada kawan pajak. Oke, tadi untuk cara yang pertama nih terkait dengan penyampaian SPT secara online atau kita sebutnya e-filing gitu ya. Itu bisa diakses oleh kawan pajak itu melalui ini saluran ataupun kanal apa saja nih Kak Erwin? Nah, jadi kan kita sebelumnya setelah kita membahas secara pelaporan sebelumnya secara manual yang dimana itu harus datang ke KPP terdaftar itu mungkin cukup memberatkan bagi wajib pajak, kawan pajak sekalian mungkin harus kenapa jauh-jauh mungkin ya kantornya KPP terdaftar di lokasinya jauh, alamatnya juga mungkin jauh. Nah itu kita menyediakan untuk saluran penyampaian SPT-nya secara online atau menggunakan e-filing. Nah, untuk e-filing sendiri itu ada 2 cara nih salurannya Kak Dita. Yang pertama itu melalui laman Direktorat Jenderal Pajak yang mungkin kan pajak sudah kenal yaitu di DJP Online. Oke, ini resmi dari DJP-nya ya? Iya, ya? resmi dari DJP-nya itu juga free ya tidak berbayar. Secara pelaporannya tidak menggunakan tidak memungut bayaran. Lalu yang selanjutnya ada laporan penyampaian SPT elektronik melalui pihak ketiga yaitu PJAP Kak Dita. Nah itu ada kemungkinan ada yang berbayar, ada mungkin juga yang gratis Kak Dita. Oke, jadi kalau yang dari DJP sendiri itu DJP online ya, DJP salurannya online, itu ya. tidak berbayar, itu memang resmi website dari DJP sendiri. Iya, Kemudian kalau misalnya kawan pajak ingin memanfaatkan dari pihak ketiga juga bisa ya Kak Erwin ya, itu biasanya disebutnya dengan PJAP gitu ya, itu merupakan mitra resmi DJP juga ya. Iya betul, gitu. kita dari DJP bekerjasama dengan pihak ketiga. Oke, jadi sama-sama memang saluran yang diperbolehkan resmi ya. Oke, berarti ada 2 saluran secara online. Nah, kira-kira untuk misalnya nih kawan pajak mengakses DJP online, karena ini kita berbicara tentang saluran yang disediakan DJP itu sendiri ya, DJP online tadi, apa sih syarat yang harus dipenuhi oleh kawan pajak nih yang ingin bisa mengakses laman tersebut Kak Erwin? Nah, pastinya yang pertama dilakukan oleh kawan pajak sekalian itu melakukan aktivasi e-fin ya. Mungkin kawan pajak sudah punya ya, itu bisa atau mungkin yang belum punya aktivasi e-fin atau Electronic Filing Identification Number itu dapat dilakukan itu e-filing itu diterbitkan oleh DJP yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan DJP melalui DJP online Kak Dita. Jadi kayak semacam nomor gitu ya, nomor yang kode unik gitu kode yang unik, diberikan ke masing-masing NPWP ya. Betul Kak Dita. Nah, untuk aktivasi e-fin sendiri untuk wajib pajak orang pribadi ini bisa dilakukan di KPP kantor pajak terdekat dari wajib pajak. Jadi bisa di mana saja. Itu untuk yang orang pribadi. Orang pribadi, nah, oke. Lalu tapi harus datang sendiri Kak Dita. Tidak boleh diwakilkan ya, harus datang sendiri. Orang pribadi. Lalu yang selanjutnya untuk wajib pajak badan itu harus dilakukan di KPP tempat wajib pajak badan tersebut terdaftar. Nah, kalau yang wajib pajak badan itu bisa diwakilkan Kak Dita. Oke, tentu saja dengan dokumen ya.
sudah membawa surat kuasa. Nah, setelah mendapatkan izin, kawan pajak sekalian bisa melakukan registrasi di DJP Online untuk mendapatkan akun DJP Online. Nah, itu ya semacam kayak registrasi di media sosial lah. Memasukkan email, nomor telepon, data-datanya data-datanya itu NPWP nanti dimasukkan. Nah, setelah sudah diregistrasi di DJP Online, bisa masuk ke DJP Online. Nah, baru kawan pajak bisa melakukan pelaporan, penyampaian SPT, atau juga membuat kode billing di DJP Online. Di lintas yang episode sebelumnya itu membahas mengenai layanan-layanan yang ada di DJP Online, Kak Dita. Oke, mungkin bisa disimak juga ya. Iya. Oke. Nah, lalu juga untuk di DJP Online sini ada beberapa menu yang untuk melakukan menggunakan menu tersebut atau melakukan pelaporannya itu menggunakan sertifikat elektronik. Nah, di sini kawan pajak untuk meminta sertifikat elektronik itu harus ke KPP terdaftar dan salah satu pengurusnya itu harus datang ke langsung KPP. Ya. Oke, berarti saya menggarisbawahi memang ada dua ini ya poin penting ya untuk kawan pajak bisa mengakses DJP Online. Yang pertama pastinya harus aktivasi e-fin terlebih dahulu nih. Betul, kalau orang pribadi bisa ke KPP terdekat, kalau badan itu ke KPP terdaftar. Nah, untuk orang pribadi itu tidak dapat diwakilkan nih kawan pajak, jadi harus yang bersangkutan yang datang sendiri ke KPP. Nah, kemudian tadi setelah dapat e-fin nanti registrasi dulu ya di DJP Online. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Erwin, ada beberapa menu nih untuk melaporkan SPT yang memang membutuhkan sertifikat elektronik. Gitu ya. Jadi harus melakukan permohonan sertifikat elektronik terlebih dahulu ke KPP terdaftarnya. Nah, ini untuk badan memang pengurusnya harus datang langsung ya, tidak dapat diwakilkan ya Kak Erwin ya. Oke, clear dengan kawan pajak. Oke, selanjutnya kita sudah berbicara mengenai kanal ataupun salurannya, Kak Erwin. Tadi sudah disampaikan bisa melalui laman DJP Online. Nah, kemudian kalau SPT elektronik itu kan biasanya menggunakan aplikasi nih, gitu, ataupun misalnya website tertentu. Nah, itu kira-kira aplikasi apa sih yang mungkin diperlukan ataupun dibutuhkan gitu ya untuk bisa meng-create SPT elektronik dan kemudian melamporkannya secara online. Jadi untuk pembuatan SPT, untuk pelaporan SPT itu memang di sebelumnya ada beberapa cara, yaitu kita harus melakukan instalasi aplikasi SPT dulu di komputer masing-masing komputer kawan pajak sekalian. Nah, untuk di SPT Masa PPh Pasal 21 itu untuk yang selain instansi pemerintah itu ada menggunakan aplikasi SPT Masa PPh Pasal 21, Kak Dita. Nah, di situ dan juga yang instansi pemerintah juga sama menggunakan ISPT PPh Pasal 21. Nah, itu nanti kawan pajak membuat CSV namanya, lalu dilaporkan. Lalu juga ada untuk yang sekarang itu ada e-Bupot PPh Pasal 21. Untuk yang pelaporan pasal 21-nya itu menggunakan e-Bupot. Mulai tahun ini ya, 2024 ya? 2024 Kak Dita itu menggunakan e-Bupot PPh Pasal 21. Begitu juga yang instansi pemerintah juga, itu nanti menggunakan e-Bupot instansi pemerintah. Jadi ada sedikit perbedaan Kak Dita. Itu untuk yang PPh 21, berarti tadi ada ISPT, PPh Pasal 21 dan juga e-Bupot ya. e-Bupot. Gitu. Kalau instansi pemerintah ada e-Bupot instansi pemerintah ada khusus alamat e-Bupotnya ada khusus untuk instansi pemerintah. Khusus ya. Itu tadi PPh 21. Nah, kalau untuk PPh yang lain nih Kak Erwin. Nah, untuk PPh yang lain, untuk yang PPh Pasal 22, Pasal 23, 26, PPh Final Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, itu untuk selain instansi pemerintah itu dulu menggunakan ISPT Masa untuk masing-masing PPh pasalnya ya. Pasal ada SPT-nya sendiri Kak Dita. Dan juga lalu berkembang lagi ada yang menggunakan e-Bupot PPh Pasal 23, 26. Nah, yang terbaru sekarang itu menggunakan e-Bupot PPh Pasal e-Bupot unifikasi, jadi gabungan. Jadi semua ISPT Masa tadi digabungkan jadi satu di e-Bupot unifikasi. Nah, lalu untuk instansi pemerintah sama menggunakan ISPT Masa untuk masing-masing pasalnya, untuk masing-masing PPh pasal berapa itu masing-masing ISPT-nya ada sendiri. Lalu juga untuk
untuk sekarang itu menggunakan ibu pot instansi perintah. Jadi gabung tadi dari yang 4PH pasal 21 tadi jadi satu menunya Kak Dita. Oke, berarti ini untuk selain instansi pemerintah berarti ada 3 aplikasi yang Iya. dipakai ya. Iya, yang Dulu digunakan. menggunakan ISPT gitu ya. ISPT masa untuk masing-masing jenis PPH-nya ya. PPH-nya, jenis Jadi misalnya pasalnya ya 23 sendiri Iya, gitu ya, betul. 4 ayat 2 sendiri, 15 sendiri dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya berkembang lagi untuk yang PPH 23 menggunakan ibu pot PPH 23 26 ya dulu ya. Iya. Tapi untuk khusus untuk PPH 2326 itu saja ya Iya, dulu khusus ya. 2326 saja. Oke, kemudian setelah itu beralih ke ibu pot unifikasi. Iya. Nah, itu lebih simpel lagi ya. Iya, jadi satu. Penggabungan ya, penggabungan beberapa jenis PPH tadi ada apa aja tuh Kak Ada Erwin? PPH pasal 22, 2326, PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15. Oke, digabung. Jadi cukup Iya. satu Satu SPT itu SPT ya saja. untuk keempat jenis. Iya. Oke. Kemudian tadi instansi pemerintah dulu menggunakan ISPT ya. masa masing-masing PPH tadi, lalu sekarang bergabung menjadi di ibu pot instansi pemerintah. Instansi tadi. pemerintah. Oke ya. Jadi memang ada perkembangan lah ya Kak Iya, Erwin ya, betul. jenis SPT elektroniknya itu karena ingin mempermudah juga ya Iya. untuk kawan pajak sekalian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, tadi berbicara mengenai SPT masa. Nah, kemudian untuk SPT PPN nih, Kak Erwin itu bagaimana Iya, kalau- aplikasinya? Oke, untuk SPT PPN itu sekarang sudah menggunakan, dulu sempat menggunakan e-faktur desktop ya, aplikasi e-faktur namanya ya. Kalau bahasanya kalau di kita e-faktur desktop, mungkin kalau kawan pajak sekalian familiarnya dengan aplikasi e-faktur ya. E-faktur. Nah, lalu untuk sekarang bisa juga menggunakan e-faktur web Kak Dita, yang berbasis web untuk pelaporannya. Oke. Lalu selanjutnya untuk PPN PUT nih yang pemungut nih. Pemungut ya. Nah, untuk instansi selain instansi pemerintah itu menggunakan SPT. Dulu ada SPT juga, SPT 1107 PUT PUT itu ya. ada. Nah, dan sekarang juga sudah beralih ke menggunakan webnya SPT 1707 PUT yang berbasis web itu ada Berbasis juga. web. Nah, untuk instansi perintah juga sama, untuk PUT-nya yang PPN PUT itu menggunakan SPT juga dan juga dilaporkan juga di ibu pot instansi pemerintah, Kak Dita. Oke, berarti mungkin saya menggarisbawahinya PPN ini kalau yang dulu menggunakan atau sampai sekarang sih masih ada Iya, ya gitu yang ya menggunakan aplikasi e-faktur. e-faktur kita nyebutnya desktop, kemudian beralih ke pelaporannya e-faktur berbasis web ya. Iya. Kemudian untuk yang PPN pemungut tadi ya kalau dulu menggunakan aplikasi ISPT, kemudian sekarang sudah beralih ke ISPT yang web juga ya. Web juga, Kalau untuk instansi pemerintah yang dahulunya ISPT sekarang sudah di Digabung. ibu pot ya. Di ibu pot, instansi jadi pemerintah. ibu pot instansi pemerintah ini isinya macam-macam. di Macam-macam dalamnya. ya gitu. Ada PPH, ada PPN-nya. Ada Itu PPH, mungkin ada cukup PPH. berbeda dengan yang Iya, selain yang instansi selain pemerintah pemerintah, ya. betul. Nah, kalau yang selain instansi pemerintah hanya PPH saja ya. PPH saja yang yang digabungkan. digabung di ibu pot. Baik. Kalau untuk yang SPD tahunan sendiri Kak Erwin bagaimana? Oke, untuk SPT tahunan sendiri itu ada yang dulu sempat manual ya, setelah sempat manual, sekarang sudah menggunakan ada juga aplikasi SPT untuk SPT tahunan, baik untuk badan maupun orang pribadi. Tapi untuk yang orang pribadi itu hanya yang ISPT. Untuk yang ISPT itu dulu sempat ada yang 1770 dan 1770S itu ISPT-nya. Lalu untuk e-filing, nah untuk e-filing sendiri itu nanti langsung mengisi. Jadi untuk e-filing sendiri itu karena untuk pelaporannya ya di e-filing itu untuk yang menggunakan SPT aplikasinya untuk membuat SPT-nya. Lalu e-filing itu kanal untuk pelaporannya. Jadi dari SPT bentuk CSV dilaporkan di e-filing itu untuk yang tadi yang menggunakan SPT. Lalu untuk yang ada juga e-filing itu langsung mengisi langsung di DJP online Kak Dita. Langsung mengisi ya di webnya langsung juga. mengisi di web, langsung bisa isi di situ. Nah, lalu untuk yang satunya sudah berkembang juga menjadi e-form. Nah, e-form ini untuk badan dan juga untuk orang pribadi dengan SPT mungkin ada kawan pajak familiar dengan jenis SPT yaitu 1770S dan 1770 polos ya. Itu menggunakan e-form bisa. Oke. Nah, mungkin kan tadi Kak Erwin sempat ini ya menyinggung ada dalam SPT yang PPH, SPT masa terutama ya, ISPT dan juga ibu pot gitu. Itu perbedaannya apa nih Kak Erwin? Oke, Mungkin bisa dijelaskan agar
mungkin kawan pajak semakin ini ya Ya. paham gitu. Perbedaannya apa sih sebenarnya? Jadi memang setelah kita dulu menggunakan SPT lalu berubah menjadi e-Bupot. Nah, ini untuk yang SPT sendiri itu menggunakan aplikasi khusus yang diinstal di perangkat wajib pajak di kawan Oke, pajak. jadi Nanti di basisnya aplikasi ya kalau aplikasi, ISPT dapat ya. aplikasi khusus. Nah, di SPT sendiri, sedangkan e-Bupot itu tidak menggunakan aplikasi Kak Dita karena sudah ada di DJP online-nya. Jadi di web ya dia Di ya. webnya berbasisnya web kalau e-Bupot. Nah, untuk SPT itu di SPT itu ada untuk pembuatan bukti potong hingga melakukan posting SPT buat SPT-nya itu dilakukan di aplikasi. Oke. Nah, nanti kalau yang di e-Bupot pembuatan buktinya, pembuatan bukti potong sampai dengan pelaporan SPT itu menggunakan langsung di DJP online-nya. Jadi tidak perlu pindah-pindah aplikasi nih. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya di ISPT kan kalau kita buat bukti potong kan ada nomornya ya Kak Dita Iya ya. betul. Nah itu nomor bukti potong di SPT itu masih manual. Jadi tidak tergenerate secara otomatis oleh sistem. Oke. Jadi dari kawan pajak sekalian membuat sendiri nomor bukti potongnya. Jadi nggak otomatis gitu Ya, ya. nggak otomatis. Nah, sedangkan untuk e-Bupot, bukti potongnya sudah otomatis. Jadi ketika buat bukti potong bukti potong satu, itu nomornya satu. Yang selanjutnya dua. Kalau misalnya nanti ada dibatalkan, yang nomor satu dibatalkan, buat bukti potong lagi langsung otomatis muncul yang nomor tiga, gitu. Jadi Artinya memang sudah ini ya otomatis iya, di-generate otomatis, oleh sistem betul. ya nomor Jadi bukti nggak potong. bingung-bingung ingat nomor mana, sampai Oke. nomor berapa ya. Iya betul. Nah, lalu untuk ISPT itu juga untuk input datanya, untuk mengisi datanya itu bisa dua cara juga, itu bisa menggunakan secara manual ataupun impor. e-Bupot juga sama, bisa menggunakan input key-in secara manual atau juga menggunakan impor data. Impor. Oke. Nah, di SPT setelah pengisian data SPT selesai, pembuatan bukti potong selesai diisi. Nah, untuk melakukan pelaporannya itu harus membentuk aplikasi dulu, membentuk file namanya CSV, berbentuk CSV dari aplikasi. Gitu. Berarti hasil dari aplikasi ya, Hasil dari ada suatu aplikasi. file Ya, CSV betul. namanya. File CSV. Nah, lalu untuk e-Bupot itu tidak ada file CSV karena kan pelaporannya langsung dilakukan di situ. Nah, lalu untuk yang ISPT tadi, file CSV tadi untuk dilaporkan di DJP itu harus diunggah atau diupload di DJP online, di e-filing tadi. Jadi ada dua kegiatan yang dilakukan ya. Jadi dari beberapa kegiatan yang cukup panjang mungkin ya, jadi isi Bupot, bukti potong, lalu buat CSV-nya, lalu di-upload di DJP online bersama lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, kalau yang di e-Bupot itu ada yang untuk pelaporannya itu menggunakan sertifikat elektronik, ada juga yang menggunakan kode aktivasi. Nanti tergantung jenis Kode verifikasi ya. kode verifikasi atau kode aktivasi itu nanti di menunya ketika menu kirim itu ada permintaan kode aktivasi atau verifikasi nanti atau jika tidak memiliki. Tapi itu masing-masing e-Bupot ada perbedaan. Tapi yang umum itu menggunakan sertifikat elektronik. Oke. Nah, kalau untuk yang ISPT ketika pelaporannya dia tidak membutuhkan sertifikat elektronik. Oke, jadi mungkin secara umum gambarannya kalau misalnya ISPT itu dia awalnya memang dari aplikasi dulu ya, harus ada aplikasi yang diinputnya. Jadi ketika kawan pajak ingin membuat bukti potong di situ di aplikasinya sampai dengan posting, kemudian nanti akan ada file yang dihasilkan dari aplikasi itu namanya CSV. Nah, file itulah yang nantinya akan diupload di DJP online ya, untuk pelaporan. Biasanya menunya e-filing ya. Di e-filing. Betul. Nah, itu memang dia nomornya itu tidak tergenerate oleh sistem ya, nomor bukti potongnya, dan itu tidak membutuhkan sertifikat elektronik. Nah, tetapi ketika e-Bupot itu memang dia basisnya itu bukan aplikasi ya, tapi web ya, karena dia menunya ada langsung di DJP online. Jadi cukup satu kanal itu aja gitu, nggak usah berpindah-pindah. Iya, sampai selesai. Jadi mulai dari input bukti potong, posting,
kemudian lapor SPT, nah nanti di situ semua. Nomor bukti potong juga langsung tergenerate ya Iya, langsung oleh tercatat sistem. otomatis. Jadi tidak ada file CSV lagi yang dihasilkan dari Betul. situ gitu, tidak usah diupload lagi CSV-nya. Tapi memang harus membutuhkan sertifikat elektronik ya, Kak Erwin ya. Ada Jadi nanti beberapa SPT yang menggunakan sertifikat elektronik. harus meminta dulu nih sertifikat Betul. elektroniknya. Nah, oke, itu tadi yang PPH berkaitan dengan ISPT dan juga Ibu Pot. Nah, kalau PPN nih, pelaporan PPN dulu dan sekarang tadi kan ada ini ya, aplikasi yang digunakan tadi Iya, ya, iya, ada betul, e-faktur, betul. kemudian e-faktur Web, web apa-apa gitu ya. ya. Itu gimana nih Kak Nah, Erwin? kalau untuk yang di dahulu, itu kita bukan berbicara yang lama ya, kita sekarang sudah ke e-faktur ya. Jadi kalau untuk di e-faktur, proses pembuatan faktur pajaknya, proses mengkreditkan faktur pajak masukannya, dan juga posting SPT itu dilakukan di aplikasi e-faktur Kak Dita. Jadi Mirip dengan ISPT tadi ya, tapi itu untuk PPN ya. ada aplikasi tersendiri namanya e-faktur desktop atau Oke. aplikasi e-faktur yang kawan pajak kenal ya. Nah, kalau yang sekarang itu aplikasi e-faktur tersebut hanya untuk melakukan pembuatan faktur pajak dan melakukan pengkreditan pajak masukan. Nah, Oke. itu bedanya di situ. Nah, kalau di dulu setelah setelah pembuatan faktur pajak selesai, kan dilakukan posting SPT itu. Nah, posting SPT itu untuk membuat file CSV itu sama saja, membuat file CSV juga di e-faktur yang lama. Jadi untuk pelaporan yang dulu dari aplikasi e-faktur desktop dibuat CSV dulu, baru nanti dilaporkan di DJP online bersama lampiran-lampirannya yang dibutuhkan. Nah, sedangkan untuk yang di sekarang itu untuk pelaporan SPT-nya itu menggunakan e-faktur web. Ada baru nih e-faktur web. Berbasisnya web ya. Berbasisnya web. Jadi kawan pajak tinggal posting fakturnya, ada menu posting juga di situ, langsung masuk otomatis secara real time ke e-faktur webnya. Nah, dari situ langsung bisa melakukan posting ke SPT-nya, langsung bisa dilaporkan SPT-nya. Nah, untuk melakukan pelaporan SPT juga harus menggunakan sertifikat elektronik juga nih Kak Dita. Oke. Nanti ketika ada menunya untuk menginput sertifikat elektronik. Nah, dia setelah lapor di e-faktur web ini, kita tidak perlu lagi buka ke DJP online lagi karena semua pelaporannya sudah diselesaikan, sudah dilakukan di e-faktur web. Oke. Nanti di e-faktur web ini kawan pajak bisa mencetak SPT induknya dari BPN dan bisa mencetak juga bukti penerimaan elektronik dari e-faktur webnya. Gitu, Kak Dita. Oke, jadi kalau dahulu itu memang memakainya hanya ISPT saja ya. Jadi mirip-mirip e-faktur maksud saya. Iya, e-faktur gitu, mirip-mirip dengan seperti ISPT. Jadi kawan pajak nanti membuat faktur pajak di situ, kemudian mengkreditkan faktur pajak masukan sampai dengan posting SPT hingga menghasilkan file CSV tadi ya dari aplikasi. Nanti file itu yang akan dilaporkan atau diunggah gitu ya di DJP online. Betul. Nah, kemudian kalau sekarang memang masih memakai faktur desktop tadi ya, tapi hanya terbatas membuat faktur keluaran, kemudian mengkreditkan pajak masukan ya. Jadi hanya digunakan seperti itu. Kemudian untuk posting itu nanti di web e-faktur ya, e-faktur web. Jadi ada dua aplikasi yang digunakan. Nah, kemudian pelaporannya di situ karena nanti postingnya di situ juga ya. Di aplikasi yang e-faktur web sampai dengan pelaporan. Jadi nanti angka-angkanya berasal dari aplikasi e-faktur desktop ya. E-faktur desktop ya. Jadi teman kalau juga terkadang kalau ada kawan pajak juga yang sempat tanya ke nomor helpdesk kita ya. Kenapa saya sudah input faktur tapi kok belum muncul di e-faktur webnya? Nah, itu memang harus dilakukan posting ulang namanya. Jadi untuk mengirimkan faktur yang ada di aplikasi tadi ke webnya itu harus dilakukan posting. Jadi tidak otomatis pindah. Oke, jadi harus diposting dulu ya, baru nanti dicek kembali nih angka-angkanya sudah sama atau belum dengan yang ada di faktur seperti itu. Jadi nggak pakai DJP online lagi ya untuk yang PPN ya. Betul. Gitu. Oke, clear. Nah, untuk yang PPN Put gimana nih Kak Erwin? Nah, untuk PPN Put sendiri itu dulu untuk itu pelaporan PPN Put itu menggunakan SPT, sama aplikasi SPT sendiri. Aplikasi SPT, lalu selanjutnya untuk sekarang itu menggunakan
ISPT yang berbasis web yang ada di JP Online, di DJP Online Kak Dita, untuk Oke. PPN Put. Dan juga untuk instansi pemerintah itu menggunakan e-Bupot instansi pemerintah. Oke, memang berarti hampir sama ya yang dahulu berbasisnya aplikasi, sekarang sudah beralih ke berbasis web ya. Ya. Oke. Oke, kemudian untuk yang pelaporan SPT tahunan nih bagaimana Kak Erwin? Ya, untuk SPT tahunan sendiri, untuk pelaporan SPT tahunan itu ada 2 macam SPT ya. Nah, di situ yaitu ada SPT tahunan untuk PPh orang pribadi Oke. dan juga untuk SPT tahunan PPh badan. Nah, kita bahas mengenai SPT tahunan PPh orang pribadi terlebih dahulu. Nah, untuk SPT tahunan PPh orang pribadi atau PPHUP kita singkat aja, itu yang pertama untuk jenis SPT 1770 SS itu menggunakan pengisian secara langsung e-filing di DJP Online Kak Dita. Jadi pengisiannya langsung secara manual. Jadi langsung menginput gitu ya di langsung web input ya? di webnya kalau yang di 1770 SS. Nah, untuk yang 1770S itu sama menggunakan e-filing juga di DJP Online, langsung memasukkan data-data pelaporan SPT situ, Oke. atau juga menggunakan ISPT, atau juga bisa menggunakan e-form juga. Oh, berarti lebih banyak ya Lebih banyak pilihannya ya? pilihannya. Oh, oke. Nah, sedangkan untuk yang 1770 polos itu hanya menggunakan e-form atau ISPT juga, yang lama menggunakan ISPT, yang sekarang hanya menggunakan e-form Kak Dita. Oke. Berarti bermacam-macam juga Iya, ya, betul. bisa dari e-filing atau kemudian ISPT Ya, ataupun tergantung melalui e-form. jenis SPT-nya ya. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya untuk badan gimana Kak Nah, Erwin? untuk SPT tahunan PPh Badan yang sebelumnya itu menggunakan aplikasi SPT Kak Dita ya. Oke, Sama ISPT ya. seperti yang tadi, yaitu ISPT tadi sama, yaitu diinstal di device-nya WP atau di perangkatnya kawan pajak sekalian, bukan di perangkatnya kita ya. Lalu juga untuk yang sekarang itu menggunakan e-form. Nah, namun untuk e-form ini, kawan pajak mengunduh formulir elektroniknya atau e-formnya itu di DJP Online. Nah, lalu selanjutnya untuk pengisian SPT-nya hingga posting SPT-nya itu di aplikasi SPT. Nah, lalu untuk yang e-form itu harus mengunduh dulu itu pembacanya atau readernya ya di aplikasi DJP Online, ada soft copy-nya untuk softwarenya untuk membuka aplikasi e-form tadi, yaitu diinstal dulu di device-nya di komputernya WP wajib pajak atau kan pajak sekalian, baru file PDF yang e-form tadi bisa dibuka. Ini harus khusus pembacanya, Iya, tidak harus bisa. ada pembacanya ya. Iya, tidak bisa form pembaca PDF yang lain, harus form PDF yang di situ. Lalu untuk impor datanya, untuk pengisian data ISPT-nya itu bisa secara manual atau juga bisa melalui impor kalau yang menggunakan SPT. Nah, untuk yang e-form itu ada beberapa bagian SPT-nya yang menggunakan impor dan juga secara key-in manual. Jadi Berarti ada bisa dua-duanya sebenarnya ya? bisa. Ada beberapa bagian bisa lakukan impor, tapi ada juga yang beberapa bagian yang isinya harus manual, jadi nggak bisa impor. Nah, ketika melakukan pengisian SPT sendiri di e-form sendiri itu sebenarnya tidak dibutuhkan koneksi internet ketika mengisinya ya. Nah, koneksi internet ini hanya dibutuhkan ketika kawan pajak mengunduh e-formnya dan ketika melaporkan SPT-nya atau submit SPT ya. namanya. Itu harus terhubung dengan internet. Nah, lalu kita lanjut ke ISPT lagi. Nah, setelah pengisian ISPT selesai, itu akan bentuk file lagi yang sama namanya CSV tadi, yang akan diunggah di DJP Online, di e-filing DJP Online untuk melakukan pelaporan SPT-nya. Nah, nanti baru dapat bukti penerimaan elektronik Kak Dita. Nah, kalau yang menggunakan e-form itu langsung menggunakan lapor aja di e-formnya. Jadi tidak perlu membuat CSV, tidak perlu membuat CSV, langsung lapor dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan pun langsung di-upload di e-form juga Kak Dita. Nah, tapi juga ada batasan-batasan besaran filenya ya, nanti tolong dicek lagi di formnya, mungkin ada laporan keuangan harus berapa, paling besar berapa megabyte, juga yang laporan yang lainnya berapa megabyte, itu bisa langsung diunggah di file e-formnya, itu Kak Dita. Oke, berarti ringkasnya itu ya, kalau
aplikasi ISPT untuk yang SPT tahunan badan itu memang basisnya tuh aplikasi dulu ya. Ya. Jadi harus diinstal, kemudian kawan pajak bisa lakukan penginputan di situ, gitu, bisa manual, bisa impor gitu ya. Kemudian posting di aplikasi itu sampai dengan terbentuk file CSV, Betul. gitu ya. Kemudian file CSV itu yang akan di-upload di DJP online, menunya e-filing ya, e-filing. Nah, kemudian lampiran-lampiran SPT tahunan badan juga di-upload ataupun diunggah di situ dalam bentuk scan PDF. Iya. Nah, kalau misalnya e-form itu bentuknya adalah formulir elektronik ya, Kak Erwin ya. Jadi ini basisnya itu web gitu ya. Basisnya itu artinya web di DJP online dulu. Kawan pajak download dulu ataupun mengunggah ya, mengunduh gitu ya. Mengunduh formulirnya PDF bentuknya di DJP online. Kemudian setelah itu harus ada aplikasi pembacanya untuk membuka si file itu gitu ya. Karena kalau nggak ada nanti nggak bisa dibuka si file itu. Jadi harus install dulu aplikasi pembacanya gitu. Kemudian setelah itu baru mengisi di formulir itu ya, PDF-nya itu ya. Pengisiannya bisa offline gitu ya. Tapi nanti ketika submit nanti harus online gitu. Kemudian nanti ini juga sama, penginputannya bisa manual dan bisa impor juga ya, pada beberapa bagian. Ada beberapa bagian bisa impor. Oke, dan ini pentingnya juga nggak ada ini ya, aplikasi ataupun file CSV yang dihasilkan ya, tentu saja ya. Nanti lampirannya di-upload di situ, ada semacam kolom tersendiri, nanti silakan di-upload di situ sebelum klik submit ya Kak Erwin ya. Dan e-form sendiri itu juga akan menjadi ketika sudah di-submit, ya jangan dihapus, harus disimpan oleh kawan pajak sekalian. Sebagai arsip ya. Oke, betul-betul. Jadi nanti kalau memang membutuhkan bisa dicetak ataupun bisa dilihat lagi ya data-datanya ya. Oke. Nah, kawan pajak tadi sudah dibahas oleh Kak Erwin juga SPT-SPT elektronik dalam penyampaian SPT masa maupun SPT tahunan. Jadi memang ada beberapa manfaat nih yang bisa kawan pajak dapatkan jika kawan pajak melakukan pelaporan SPT secara elektronik gitu ya. Jadi tentu saja untuk pelaporannya itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ya, tanpa harus datang nih ke KPP karena memang 24 jam ya, full. Bahkan mungkin kalau kawan pajak mau submit SPT jam 12 malam juga masih bisa ya, gitu ya. Jadi memang lebih mudah tanpa harus datang ke KPP. Kemudian tentu saja karena tidak ada formulir kertas yang digunakan, gitu ya. Karena pengisiannya melalui formulir elektronik ataupun melalui aplikasi, jadi lebih bersifat paperless nih, gitu ya. Untuk lebih ramah lingkungan mungkin ya, gitu, daripada kawan pajak mencetak secara manual kemudian mengisi gitu. Kemudian tentu saja arsip SPT itu juga bisa kawan pajak dapatkan gitu, karena kalau misalnya mengisi nih melalui aplikasi SPT ataupun melalui aplikasi yang lain gitu, kawan pajak akan mendapatkan arsipnya. Jadi ketika nanti dibutuhkan, nah bisa langsung cek ya Kak Erwin ya. Langsung buka sendiri. Langsung ada datanya gitu. Oke, Kak Erwin mungkin sedikit menyambung ya. Tadi kawan pajak itu kan bisa membetulkan SPT yang sebelumnya pernah disubmit gitu. Nah, kalau misalnya nih kawan pajak melakukan pelaporan SPT normalnya, misalnya melalui e-filing yang dari aplikasi SPT ya sebelumnya yang ada file CSV itu, kemudian ternyata kan tadi sempat ada peralihan kanal ya, gitu, betul. Maksudnya semakin berkembang. Nah, ketika misalnya normalnya disampaikan melalui SPT gitu ya, melalui menu e-filing di DJP online, kemudian ketika melakukan pembetulan apakah masih memakai kanal yang sama atau sudah mengikuti kanal yang sekarang nih, yang baru nih Kak Erwin? Jadi untuk pembetulan itu kawan pajak SPT pembetulan dapat dilakukan, dapat disampaikan menggunakan aplikasi yang sama dengan SPT normalnya Kak Dita. Nah, jadi misal nih kawan pajak melaporkan SPT masa PPh pasal 21 untuk yang normal itu menggunakan ISPT atau e-filing. Nah, nanti pembetulannya itu juga menggunakan e-filing.
Jadi nggak bisa jika pembetulannya itu menggunakan e-filing, Normalnya maksudnya. normalnya menggunakan e-filing, lalu pembetulannya menggunakan e-kupon. Itu Oh, nanti karena nggak sinkron iya, ya. nanti nggak kebaca. Gitu, nggak kebaca. Oke. Jadi kalau misalnya nih PPH 23 Ya, dulu pakainya ibu pot yang biasa, ibu pot PPH 23 waktu normalnya. Berarti kalau misalnya pembetulan tetap pakainya tetap yang ibu pot yang biasa ya, iya. bukan ibu pot unifikasi yang Betul, sekarang betul, ya. betul. Oke, berarti clear nih, harus dilihat dulu nih kawan pajak untuk SPT normalnya tuh melalui Menggunakan aplikasi apa dulu, kemudian kanalnya apa. Jadi nanti untuk pembetulan bisa disesuaikan dengan yang SPT normalnya. Oke. Nah, mungkin tadi ya sedikit ya Kak Erwin, kalau saya boleh meringkas nih gitu ya dari diskusi kita. Jadi memang ada beberapa kanal ataupun saluran yang dapat kawan pajak manfaatkan untuk penyampaian SPT gitu ya. Bisa secara online gitu atau e-filing kita sebutnya, kemudian bisa secara langsung, kemudian melalui pos dengan bukti pengiriman surat ataupun perusahaan jasa ekspedisi nih atau jasa kurir, tapi tentu saja ya dengan bukti pengiriman surat. Kalau dulu nih Kak Erwin, misalnya nih kawan pajak menyampaikan ISPT namun secara langsung, itu termasuk SPT elektronik ya? Iya, termasuk SPT elektronik yang jadi jenis SPT-nya elektronik, tapi kanal penyampaiannya secara langsung. Oke ya. Jadi ISPT tetap ini ya SPT elektronik ya, bukan hanya yang misalnya yang disampaikan misalnya ibu pot atau e-form gitu ya kawan pajak. Walaupun memang kanalnya dulu masih secara langsung ya pada awal-awal mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Betul, Oke kawan pajak, demikianlah tadi bincang-bincang seru kita pada episode kali ini mengenai kanal penyampaian SPT. Nah, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan berbagai kanal bagi kawan pajak untuk melakukan pelaporan SPT. Nah, harapannya nanti dengan adanya SPT elektronik dan juga berbagai kanal yang disiapkan ataupun disediakan oleh DJP dapat memudahkan kawan pajak semuanya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Tak lupa kawan pajak, kami juga mengingatkan untuk segera melakukan pemadanan NIK NPWP sebelum 1 Juli tahun 2024. Baik, terima kasih kepada kawan pajak yang telah bergabung. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekhilafan. Nantikan kami pada episode Pintas selanjutnya. Saya Dita dan rekan saya Erwin pamit undur diri. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.